Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di episode 6. Episode ini merupakan episode khusus oleh karena dalam episode ini ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Coba kita lihat. 1. Perintahnya, tentukan apakah kata benda atau kata sifat berikut ini mudzakkar atau muannats. Jadi kata-kata ini 1 sampai 10 itu merupakan kata benda atau kata sifat. Ada yang kata benda, ada yang kata sifat. Kita harus bisa membedakan itu berdasarkan makna nanti. Jadi ini juga kesempatan untuk mempelajari kosakata, memperkaya diri dengan kosakata. Coba siapkan buku catatan, kemudian catat arti masing-masing kata ini. Nomor 1, Faransa. Faransa itu Perancis. Perancis itu mudzakkar atau muannats. Pada edisi 5 dikatakan bahwa pada dasarnya nama-nama tempat itu muannats. Tidak semuanya, tapi pada dasarnya nama-nama tempat itu muannats. Jadi Faransa ini nama tempat, nama negara. Oleh karena itu Faransa itu muannats, digolongkan ke dalam jenis kelamin perempuan. Kemudian nomor 2, Al-Hindu. Al-Hindu ini juga nama negara, India. Ingat, India itu beralif lam. Kalau Prancis itu tidak. Ini memang harus dihafalkan. Kita harus melihat di kamus negara-negara mana saja atau tempat-tempat apa saja yang beralif lam dan tempat-tempat atau negara-negara apa saja yang tidak beralif lam. Kalau kita lihat Al-Hindu itu sama dengan Faransa, nama negara. Kalau begitu muannats. Al-Hindu itu berjenis kelamin perempuan. Landanu itu London, ibu kota Inggris. London, tempat, berarti muannats. Perhatikan, Landanu itu tidak bertanwin ya. Jadi London itu bukan Landanun tapi Landanu. Dia termasuk kata benda yang tidak menerima tanwin. Nomor 4, rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Berarti kata benda. Jadi 1, 2, 3 kata benda. Rijlun itu kata benda. Rijlun itu merupakan anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. By form, menurut bentuk, anggota tubuh yang jumlahnya sepasang itu digolongkan ke dalam muannats, feminin. Jadi rijlun itu muannats. Rijlun itu muannats. Kemudian akhun. Akhun ini brother, saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu by nature, secara alamiah itu laki-laki. Jadi akhun itu mudzakkar ya, mudzakkar laki-laki. Kemudian berikutnya qamarun, bulan. Qamarun itu tidak mempunyai tanda-tanda muannats by form, by nature maupun by convention. Tidak ada tanda muannats di sini. Kalau begitu qamarun itu mudzakkar. Beda dengan syamsun. Syamsun itu by form, menurut bentuk, by convention, menurut kesepakatan, itu perempuan. Tapi kalau qamar itu laki-laki. Laki-laki, mudzakkar. Baitun itu rumah. Kita tidak melihat ada tanda perempuan di sini. By nature, by form, maupun by convention. Kalau begitu, baitun itu mudzakkar. Beda dengan darun. Darun ini juga rumah. Rumah yang biasanya dijadikan tempat kegiatan belajar.
ya, darul ilmi, darul Quran, darul najah, darul ma'rifah dan sebagainya, ya. Ini by secara kesepakatan, by convention, darun itu termasuk perempuan. Nih, muannas. Tapi kalau baitun, laki-laki, mudzakkar. Ajuzun ini artinya wanita tua. Wanita tua. Wanita tua itu by nature secara alamiah pastilah muannas, perempuan, wanita, ya kan? Jadi ajuzun itu muannas. Catat, ajuzun artinya wanita tua. Berikutnya malikun. Malikun itu raja. Malikun itu raja. Ya, raja. Raja itu secara alamiah pasti laki-laki. Nggak ada raja perempuan, nggak ada, ya. Jadi ini malikun itu mudzakkar. Perhatikan ya, mudzakkar. Malikatun, ratu. Jadi kalau raja itu laki-laki, dia disebut malikun dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Indonesia disebut raja. Dalam bahasa Inggris disebut king. Laki-laki malikun. Kalau raja itu perempuan, dia disebut ratu. Seperti Ratu Inggris. Queen, ya, Queen dalam bahasa Inggris. Queen Elizabeth. Dalam bahasa Arab disebut malikah. Jadi ratu itu ya perempuan. Jadi malikah itu muannas. Lagi pun lihat, malikatun itu berakhir dengan ta marbutah. Ya, setiap kata yang berakhir dengan ta marbutah itu pada dasarnya muannas, perempuan. Kemudian ra'sun ini kepala. Ra'sun ini merupakan anggota tubuh. Tapi jumlahnya tidak sepasang, ya. Ra'sun hanya satu. Jadi anggota tubuh yang digolongkan ke dalam perempuan muannats itu anggota tubuh yang sepasang. Ini satu, berarti ini mudzakkar. Ra'sun mudzakkar. Nah, jadi kita lihat dari 1 sampai 11 sampai 12 itu semuanya kata benda, ya, kata benda. Oleh karena itu, kalau kita terjemahkan, ra'sun itu sebuah kepala, malikatun itu seorang ratu, malikun seorang raja, ajuzun seorang wanita tua, darun sebuah rumah, baitun sebuah rumah, qabarun sebuah bulan. Ya. Akhun seorang saudara laki-laki, rijlun sebuah kaki, London ini nama tempat, tidak kita terjemahkan sebuah, London itu London, Al-Hindu itu India. Jadi alif lam di sini tidak diterjemahkan tersebut. Oleh karena alif lam itu disandangkan kepada nama tempat, nama negara. Jadi Al-Hindu itu India. Faransa itu Prancis, ya. Ingat, Prancis itu tidak bertanwin, ya, juga tidak beralif lam. Perhatikan ini. Itu merupakan kata benda khusus spesifik. 13, 14, 15 ini kata sifat. Mahiratun, mahirun. Nah, ini bentuk laki-lakinya mahirun, mahir, pandai. Mahiratun itu pandai. Dia bertamarbutah. Oleh karena dia bertamarbutah, dia muannas, ya, muannas. Dan tanwin pada kata sifat itu tidak diterjemahkan sebuah. Jadi mahiratun bukan sebuah pandai, cukup pandai saja. Hamilun ini juga kata sifat. Ini kata sifat yang spesifik dimiliki oleh wanita. Ya, hamilun itu hamil, hamil, ya, pregnant kalau dalam bahasa Inggris, pregnant, hamilun. Ini hamilun ini kata sifat laki-laki atau perempuan? Ya, dia tidak berakhir dengan ta marbutah. Mengapa? Oleh karena yang hamil itu sudah pasti perempuan. Nggak ada laki-laki yang hamil. Nah, jadi hamilun walaupun tidak berta marbutah, dia otomatis perempuan. Ya. Misalnya Fatimah sedang hamil, Fatimah itu hamilun, bukan hamilatun, ya. Oke, masyhurun ini kata sifat, terkenal. Ya, kita lihat kata sifat ini
tidak bertamarbutah, oleh karena itu dia laki-laki. Jadi mahiratun itu perempuan muannas ya, hamilun muannas meskipun tidak bertamarbutah, oleh karena sifat hamil itu sifat yang secara unik dimiliki oleh wanita. Masyhurun itu laki-laki. Jadi berdasarkan gender, kata benda, kata sifat itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Sebelumnya dijelaskan bahwa kata benda dan kata sifat itu termasuk kelompok ismun. Ismun, termasuk kelompok ismun. Jadi berdasarkan ini sebetulnya ismun berdasarkan jenis kelamin itu ada dua. Isim mudzakkar, isim muannas. Ingat itu istilah-istilah baku. Isim mudzakkar, isim muannas. Isim itu kata benda atau kata sifat. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Berdasarkan jenis kelamin, kata benda atau kata sifat atau isim itu ada yang maskulin, mudzakkar, ada yang feminin, muannas. Sehingga muncul istilah isim mudzakkar, isim muannas. Oke, soal kedua, identifikasi kata benda, kata sifat. Kata benda, kata sifat itu dalam bahasa Arab disebut ismun ya, isim. Berikut ini berdasarkan ketertentuan. Ya, berdasarkan ketertentuan, kata benda, kata sifat itu ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu. Yang tertentu dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Yang tidak tertentu itu nakirah, yang tertentu itu ma'rifah, ya. Tanda nakirah itu apa? Tanwin. Tanda ma'rifah itu alif lam. Misalnya kitabun itu nakirah. Tandanya tanwin, artinya sebuah buku. Tapi kalau ditambahi alif lam, al-kitabu itu ma'rifah. Dia mengandung makna buku tersebut. Dengan demikian ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kalau di sini tadi ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Ini ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Nakirah ma'rifah itu berdasarkan ketertentuan. Kemudian pembagian kata benda, kata sifat berdasarkan i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan harakat huruf akhir. Jadi kata benda, baik yang bertanwin maupun yang beralif lam, bisa berubah-ubah. Misalnya kitabun harakat akhirnya dhammatain. Kemudian kitabin, kasratain, kitaban. Nah, itu disebut. Yang kitabun yang berakhir dengan double tanwin ataupun single tanwin kalau didahului oleh alif lam, al-kitabu itu masuk marfu. Kemudian kalau huruf akhirnya kasrah, harakat huruf akhirnya kasrah, misalnya kitabin kalau dia nakirah, al-kitabi kalau dia ma'rifah itu termasuk apa? Dikatakan majrur. Majrur. Kalau harakat huruf akhirnya fathah, kitaban itu kalau bertanwin, kalau beralif lam, al-kitaba itu mansub. Jadi marfu, majrur, mansub itu pembagian isim atau pembagian kata benda, kata sifat berdasarkan i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan harakat huruf akhir. Kemudian yang terakhir, dan gender, berdasarkan gender. Gender itu jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, kata benda itu dibagi dua. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mudzakkar, muannas. Dengan demikian, yang mudzakkar itu disebut isim mudzakkar, yang muannas disebut isim muannas. Kata benda dan kata sifat dalam bahasa Arab itu pasti memiliki gender mudzakkar atau muannas. Mudzakkar atau muannas. Ada juga yang boleh mudzakkar, boleh muannas. Ya, menurut pelajaran kemarin itu disebut common gender ya. Common gender. Jadi jenis kelamin bersama. Contoh sukun. Sukun itu pasar. Pasar itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Jadi kita simpulkan, oleh karena ini menyangkut istilah-istilah yang membingungkan kalau kita tidak tahu ininya. Isim berdasarkan gender, ada yang disebut isim mudzakkar, ada yang disebut isim muannas.
Kalau berdasarkan ketertentuan, ada yang disebut isim nakirah, isim ma'rifah. Berdasarkan i'rab, ada yang disebut isim marfu, isim majrur, isim mansub. Nah, nanti pada edisi 7 barangkali atau edisi 8 kita lihat lagi kata ini merupakan pembagian kata benda kata kerja terakhir berdasarkan bilangan. Dalam bahasa Arab, kata benda itu ada yang satu mufrad, ada yang dua musanna, ada yang jamak. Jamak ya. Dengan demikian nanti muncul isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Itu terakhir itu. Nah, setelah itu nanti baru kita menggabungkan kata benda dengan kata sifat dalam sebuah frasa. Bukan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah frasa. Oke. Nomor 1. Rijlan. Rijlan ini artinya apa? Kaki. Ya, kaki. Rijlan itu kaki. Ya, ini. Rijlun kaki. Rijlan sebuah kaki, rijlun juga sebuah kaki. Bedanya rijlun itu marfu oleh karena harokat huruf akhirnya itu dhammah. Kemudian rijlan itu mansub oleh karena harokat huruf akhirnya fathah. Jadi rijlan ini berdasarkan ketertentuan, dia termasuk nakirah atau ma'rifah. Dia termasuk nakirah oleh karena dia bertanwin. Jadi rijlan ini termasuk isim nakirah karena dia bertanwin. Nah, berdasarkan i'rab, lihat harokat huruf akhirnya. Harokat huruf akhirnya fathah. Berarti ini termasuk isim mansub. Isim mansub. Kemudian berdasarkan gender, nah ini yang sering kali dijulurkan gender. Rijlan ini termasuk isim mudzakkar atau isim muannats? Isim muannats. Oleh karena rijlan itu merupakan anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. Kaki itu 2, ya. Jadi kesimpulannya rijlan itu isim nakirah karena bertanwin, isim mansub karena berakhir dengan fathah, karena harokat huruf akhirnya fathah, dan isim muannats oleh karena merupakan anggota tubuh yang jumlahnya sepasang, ya. By convention itu, berdasarkan kesepakatan para ahli tata bahasa Arab, rijlan itu termasuk perempuan, muannas atau feminin. Al-aini coba lihat beralif lam, kemudian harokat huruf akhirnya kasrah, ya. Coba kita lihat berdasarkan ketertentuan, ini nakirah atau ma'rifah? Ya, beralif lam. Kalau beralif lam berarti ma'rifah, tertentu. Jadi apa namanya itu al-aini itu artinya mata tersebut, satu ya, mata tersebut, mata itu. Nah, kemudian dilihat dari sisi i'rab, case ending dia berakhir dengan apa nih? Dengan kasrah, berarti dia majrur. Dilihat dari sisi gender, dia ini perempuan, oleh karena dia merupakan anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. Nah, diharapkan mulai sekarang itu para peserta itu membentuk kelompok. Jadi mempelajari konsep-konsep yang dipelajari dalam setiap episode dalam kelompok itu, ya, dalam kelompok itu. Nah, termasuk ini mengerjakan soal-soal semacam ini, ya, itu dibahas dalam kelompok. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Kemudian asyajarata, coba lihat asyajarata itu beralif lam. Beralif lam berarti dia ma'rifah, ya. Ma'rifah. Jadi dia diterjemahkan apa ini? Dia diterjemahkan itu atau tersebut. Kalau dia kata benda, memang syajarah itu kata benda. Syajarah itu artinya pohon. Ya, asyajarata itu ma'rifah karena dia beralif lam. Kemudian dia itu mansub karena harokat huruf akhirnya fathah, dan dia itu perempuan oleh karena berakhir dengan tamar butoh. Tamar butoh adalah tanda perempuan yang paling populer. 4, ba'idun, ini kata sifat.
Ba'idun kata sifat. Bertanwin dia. Berarti nakirah. Kemudian harokat huruf akhirnya itu dhammah, berarti dia marfu. Kemudian bagaimana gender ba'idun? Ba'idun kalau kata sifat, lihat dia bertanwin atau tidak. Tidak bertanwin berarti mudzakkar. Berarti mudzakkar. Di sini tanwin tidak diterjemahkan sebuah, oleh karena ba'idun itu kata sifat. Ba'idun itu artinya jauh. Lawan dari qarib. Qaribun itu dekat, ba'idun itu jauh. Fa, ya. Kemudian ini al-adili. Al-adili, dal itu berharokat kasrah. Al-adili. Ini sudah muncul ini kata adil sebelumnya sudah muncul. Ini kata sifat adil, bukan kata benda. Kata sifat artinya adil. Oleh karena al-adil itu kata sifat, maka alif lam itu tidak diterjemahkan tersebut. Ya, alif lam yang disenangkan kepada kata sifat tidak mempunyai makna secara harfiah. Jadi al-adil artinya adil, ya, artinya adil. Dia itu ma'rifah oleh karena beralif lam. Dia itu majrur oleh karena harokat huruf akhirnya kasrah. Dia itu muzakkar oleh karena dia tidak mempunyai tanda muannats. Ya, nanti khusus untuk kata sifat, insyaallah edisi berikutnya. Untuk kata sifat, kalau kata sifat itu bertamarbutah, dia itu perempuan. Kalau tidak, laki-laki. Seperti ini, wasi'ah. Wasi' sudah pernah muncul di edisi sebelumnya. Apa arti wasi'? Wasi'an, luas. Ya, luas. Jadi kata sifat. Oleh karena kata sifat, maka tanwin tidak diterjemahkan sebuah. Jadi wasi'atun itu luas, begitu saja. Wasi'atun ini berdasarkan ketertentuan, dia termasuk isim nakirah. Perhatikan istilah-istilah itu, isim nakirah. Isim nakirah artinya kata benda atau kata sifat yang tidak tertentu. Kemudian berdasarkan i'rab, dia ini termasuk apa ini? Termasuk, lihat harokat huruf akhirnya. Dhammatain. Jadi dia itu isim marfu. Ya. Kalau harokat huruf akhir itu tidak perlu double dhammah, tidak perlu single dhammah. Ya, itu sama saja, itu merupakan tanda bahwa kata benda atau kata sifat yang berharokat dhammah, double dhammah itu secara i'rab merupakan isim marfu. Al-ajiba, ini yuk kata sifat. Al-ajiba, ajaib, atau bahasa gaulnya itu bagus, ya. Al-ajiba itu kita lihat beralif lam, berarti dia itu ma'rifah. Al-ajiba itu harokat huruf akhirnya fathah, berarti dia itu mansub, isim mansub. Kemudian al-ajiba ini, kata sifat al-ajiba itu tidak bertamarbutah. Jadi tidak mempunyai tanda perempuan, berarti dia itu mudzakkar. Ya, mudzakkar. Kemudian al di sini tidak diterjemahkan itu atau tersebut, oleh karena ajib itu kata sifat. Al-ilmu, ya, al-ilmu itu kata benda, ilmu. Kita pinjam itu, ilmu. Al-ilmu itu beralif lam, berarti dia ma'rifah. Alif lam itu mengandung makna tersebut. Al-ilmu, ilmu tersebut atau ilmu itu. Kemudian berdasarkan i'rab itu dia marfu. Oleh karena dia berharokat akhir dhammah yang merupakan tanda marfu. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, al-ilmu itu laki-laki. Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan, ya, tidak menyandang tanda perempuan, by nature, by form maupun by convention.
Nomor 9, qalaman. Qalaman juga kata benda. Kita pinjam juga itu, kalam. Qalam artinya apa? Pena. Pena. Jadi kembali ke sini ya, alif lam itu mengandung makna itu atau tersebut, ilmu itu ya. Qalaman dia bertanwin, berarti dia itu nakirah. Tanwin itu mengandung makna sebuah pena. Dia itu berharokat akhir double fathah, berarti dia itu mansub. Ya, dia tidak menyandang tanda perempuan, by nature, by form maupun by convention, berarti dia itu laki-laki. Jadi qalamun itu isim muzakkar ya, isim muzakkar. Apa namanya itu, isim muzakkar. Nah, kemudian isim muzakkar. Kemudian ummun itu ibu. Ibu itu by nature perempuan ya. Berarti ini isim muannats. Ummun itu bertanwin, berarti dia isim nakirah. Ummun itu berharakat akhir dhammah, berarti dia isim marfu. Jadi secara ini coba lihat ummun. Coba lihat ummun itu. Dia itu bertanwin, berarti nakirah. Atau lengkapnya itu isim nakirah. Ya, dia itu berharakat akhir dhammah, berarti isim marfu. Dia. Marfu. Bagaimana dengan gendernya? Gendernya by nature, ibu itu secara genetis atau secara alamiah pasti perempuan. Berarti itu bisa kita lihat dari makna ya. Berarti dia merupakan isim muannats. Muannats. Jadi ummun itu isim nakirah, isim marfu, isim muannats. Nanti pada episode ini nanti berdasarkan bilangan ummun itu 1, berarti dia itu isim mufrad. Sudah cukup 4 saja. Jadi berdasarkan ini nanti kita akan menggabungkan kata benda dengan kata sifat. Saya kira cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan pada edisi berikutnya, pada edisi 7 ya. Edisi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.